Ya, halo teman-teman. Hari ini saya ingin menginformasikan atau memberikan sedikit tutorial untuk menu topologi ya. Jadi di menu topologi ini ada server, ODC, ODP, dan mappingnya. Oke, langsung saja. Untuk server list ini adalah berisi data-data server teman-teman. Jadi di sini tuh berisi list server teman-teman semua yang ingin dimasukkan ke dalam billing. Nah, kondisi servernya itu not connected, itu teman-teman bisa edit aja, karena update yang sekarang itu harus dikonekin ke mikrotiknya. Nah, ini pilih mikrotik Grand Vista misalkan saya. Nah, ini harus dikonekkan dulu ke mikrotiknya. Baru nanti kondisi si servernya itu akan berubah. Nah, ini untuk informasi detailnya gitu kan. Jadi server ini hanya berisi mengenai informasi server list aja sih, hanya sebatas itu. Kemudian di sini ODC, di sini adalah inputan ODC teman-teman semua. Di sini biasanya itu kan ODC itu terhubungnya dengan server ya, jadi server itu langsung terhubung ke ODC 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada status server. Dari server GVC itu ada anaknya itu ODC 1, 2, 3, dan 4. Tapi ada juga mungkin topologi teman-teman yang itu ODC to ODC. Jadi ini bisa nih, kalau kita tambah ODC, jadi konektunya itu bisa nggak ke server doang, tapi bisa ODC ke to ODC. Jadi dipilih ODC-nya yang mana, seperti itu. Oke. Kemudian ini ada informasi ODP terhubung ke ODC ini ada berapa ODP-nya kayak gitu. Terus ada foto, mungkin teman-teman bisa update dengan cara edit gitu kan. Nanti tinggal upload fotonya saja. Itu kemudian di ODC hanya ini aja. Kemudian di ODP. Nah, setelah dari ODC itu pasti akan lari ke ODP. Nah, di sini teman-teman itu bisa ngelihat, kita misalkan collapse. Nah, ini ada ODC 1 gitu kan. Itu turunannya ODP apa aja sih? Oh, ada ODP 1, EPON, 9112, ada ODP 2, 3, 4, dan 6. Terusnya lah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga topologinya bisa teman-teman buat itu ODP to ODP. Jadi ODP apa nih yang teman-teman tambahin? Oh, ternyata koneknya ke ODP, misalkan ke ODP 1 EPON VLAN 112 gitu. Nah, itu bisa juga. Konektornya bisa ke ODP to ODP. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kan saya masih punya kondisi port tracy-nya kosong nih, ya kan? Teman-teman itu bisa update port tracy-nya itu dengan klien teman-teman semua. Kayak saya ambil contoh deh. Ini ada ODP 1 nih, saya mau isi nih. Di sini tuh ada klien PPOE apa aja sih, kita bisa tambah di sini. Tipe kliennya itu PPOE. Untuk IP static dan hotspot masih menunggu update ya teman-teman. Kemudian dipilih servernya server GVC gitu kan. Nanti maka yang dimunculin itu adalah klien PPOE di server GVC kayak gitu. Kita klik lanjutkan aja, maka muncul data-data pelanggan server GVC. Nah, misalkan kita bisa klik hubungkan di sini terus gitu kan. Kita coba penuhin aja ya server ODP 1 ini dengan 8 klien. Oke, ini sudah 8. Nah, ini ada, kalau kita hubungkan satu lagi itu maka akan gagal karena portnya sudah penuh. Seperti itu. Kita klik kembali, maka di sini klien-klien dari ODP 1 EPON itu ada semua di sini. Kita bisa putuskan juga kok kalau misalkan si klien tersebut sudah tidak ada di ODP ini ya. Kita tutup. Nah, ini portnya kan masih kosong. Teman-teman bisa refresh aja sih halaman webnya. Nanti baru akan terisi di sini kayak gitu. Nah, kemudian setelah ngisi data-data kliennya, itu teman-teman bisa ke mapping all point. Nah, mapping all point ini adalah mapnya ya. Jadi kita pilih servernya, kita contoh server GVC, kan nanti akan muncul mapnya nih. Nah,
Ini dia mapnya. Ini dia mapnya kan. Nah itu dia diberikan informasi ada klien offline-nya itu ada 6 gitu, ada ODC mati. Mungkin kalau ada ODP mati juga nanti ada muncul juga di sini ya teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman klik semua kok untuk icon-iconnya kayak gitu. Tapi ada sedikit kekurangan sih. Jadi kalau misalkan ini banyak banget ikonnya atau ODP atau ODC-nya, itu biasanya akan memiliki kekurangan loadingnya agak lama. Apalagi ini mungkin bisa sampai stuck ya. Tapi tetap kita coba untuk terus improve supaya bagaimana caranya tidak terlalu memberatkan tidak, maksudnya bisa responsif lah. Di sini pun ada filter PODC-nya ya. Jadi teman-teman itu bisa filter ODC-nya di sini nih. Kan saya mau lihat yang ODC tertentu aja gitu. Kita ambil contoh misalkan kayak tadi kan ada yang sudah terhubung ya ke ODC ini ya, satu iPhone VLAN. Nah kemudian kita misalkan ODP-nya tadi itu ODP 1 ini nih. Nah itu maka nanti akan di highlight nih ODP-nya sini. Nah ketika kita klik ini itu maka akan muncul jaring-jaring kliennya kemana aja nih. Yang tanda merah ini itu artinya kliennya sedang offline. Kalau yang hijau ini dia online nih gitu. Terus kalau misalkan mau lihat detailnya kita tinggal klik ini aja. Ini detail dari ODP-nya. Kita bisa lihat kliennya ada siapa aja gitu sini. Ini sebenarnya masih kita kembangkan supaya proses loadingnya itu tidak memakan waktu yang lama, karena sangat-sangat berat jika teman-teman punya ODP yang banyak ya. Tapi nggak apa-apa, menurut saya dimasukkan saja dulu data-data ODP-nya, karena kita akan terus update juga sampai dengan mapping ini bisa sempurna untuk digunakan seperti itu. Mungkin itu aja sih teman-teman informasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.